Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita, ya, yaitu dalam membahas kitab Tauhid. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita di sini. Waqala aidan dan telah berkata aidan juga, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Maksudnya telah berkata juga, ya, Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, fi tariqil hijratain, di dalam kitab beliau yang berjudul Tariqul Hijratain, safhah mi'ah wa khamsin wa thalathina, di dalam halaman 135. Berkata Ibnul Qayyim, fa akhbara annahu lam yakhluqil jinna wal insa lihajatin minhu ilaihim, ya. Fa akhbara, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annahu, bahwasanya dia lam yakhluq, tidak menciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Allah tidak menciptakan jin dan juga manusia lihajatin minhu ilaihim, untuk Allah itu butuh kepada jin dan manusia tersebut. Iya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan berarti Allah membutuhkan jin dan manusia. Wala liyarbaha alaihim, bukan juga agar Allah itu, ya, diuntungkan dengan keberadaan mereka. Lakin khalaqahum judan wa ihsanan liya'buduh, akan tetapi khalaqahum, Allah menciptakan mereka, judan, sebagai bentuk kedermawanan Allah, wa ihsanan, dan sebagai bentuk kebaikan Allah, liya'buduh, karena Allah memerintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita salat, kita puasa, kita berzakat, itu pada hakikatnya adalah keuntungannya adalah untuk kita sendiri. Ya. Bukan berarti kita salat, kita puasa itu Allah menjadi untung dengan puasa kita, dengan salat kita, dengan ibadah-ibadah kita. Ya, justru, ya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu untungnya itu kembali kepada diri kita, bukan untuk menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fayarbahuhum alaihi kullal arbah, dan agar jin dan manusia tersebut beruntung, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah, itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat baik kepada kita. Allah perintahkan kita untuk ibadah, sebab dengan kita beribadah kepada Allah, kita akan mendapatkan rahmat-Nya, mendapatkan kasih sayang-Nya, mendapatkan kecintaan-Nya, mendapatkan pahala-pahala darinya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga apabila kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan Allah akan selamatkan kita dari neraka apabila kita melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. A'adattu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih. Apa yang Allah siapkan? Ma la 'ainun ra'at. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbersit sedikit pun di dalam benak manusia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan, teman-teman sekalian, untuk hamba-hambanya yang soleh. Siapa itu hamba-hamba yang soleh? Yaitu yang hamba-hamba yang taat kepada Allah. Ketika diperintah ibadah mau untuk beribadah, ketika dilarang untuk berbuat kesyirikan, dilarang untuk berbuat bid'ah, dilarang untuk berbuat maksiat, maka hamba-hamba tersebut tidak melakukannya. Maka itulah hamba-hamba yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka apa? Kenikmatan. Ya, sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar, dan juga belum pernah terbersit sedikit pun di dalam benak manusia. Jadi, kalau kita ingin membayangkan sebuah kenikmatan yang paling nikmat menurut kita, ya, misalnya kita membayangkan kita sedang duduk di dalam istana, dilayani oleh para pelayan-pelayan, makan buah-buahan yang enak, ya. Kita memakai pakaian yang bagus, yang nyaman. Kita dikipasi atau di dalamnya itu ruangan ber-AC yang dingin, yang sejuk, yang nyaman. Ya. Intinya kita bayangkan kenikmatan yang menurut kita itu paling nikmat sudah. Maka itu belum menggambarkan surga sedikit pun. Ya. Apapun yang kita bayangkan dari kenikmatan-kenikmatan, maka itu tidak sedikit pun menggambarkan tentang kenikmatan surga. Maka kenikmatan surga jauh lebih nikmat. Maka apa yang kita cari, teman-teman sekalian, ya, seharusnya kita mencari surga ini. Ya, tinggal kita taat saja di dunia ini. Diperintah salat, diperintah zakat, diperintah puasa, dilarang berbuat syirik, jangan berbuat syirik, dilarang berbuat bid'ah, jangan berbuat bid'ah, dilarang jangan berbuat maksiat, jangan kita berbuat maksiat. Sudah, sampai kita nanti meninggal dunia, apabila kita menjadi hamba yang saleh, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga, ya, ke dalam surga. Dan belum juga kita nanti bahas tentang dahsyatnya, ya, siksaan di neraka, ya, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia, ya. Dan itu pasti disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis, yang mana Al-Quran dan hadis itu pasti benar, ya. Di mana di sana diberitakan tentang adanya surga, adanya neraka. Surga itu dihuni oleh hamba-hamba yang saleh, sedangkan neraka dihuni oleh hamba-hamba yang, ya, gemar bermaksiat. Ya, maka semua itu akan terjadi. Tinggal bagaimana kita, ya,
memposisikan diri kita. Apakah kita mau menjadi hamba yang saleh sehingga nanti kita berharap dimasukkan ke dalam surga, atau kita tetap mengikuti hawa nafsu kita, lebih senang untuk menghabiskan waktu kita untuk bermaksiat, tidak mau taat, maka Allah ancam kita dengan neraka. Maka jangan sampai teman-teman sekalian kita rugi kelak di akhirat, sebab kedudukan kita di akhirat kelak di surga atau neraka itu ditentukan tatkala kita di dunia ini. Kesempatan kita beramal itu hanya di dunia ini. Apabila sudah meninggal dunia seseorang itu, maka sudah dia tidak bisa beramal lagi. Maka selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum. Apabila kalian itu berbuat baik, mengerjakan kebaikan, maka kebaikan tersebut pada hakikatnya akan kembali pada diri kalian sendiri. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 7. Mungkin sampai di sini dulu, sedikit saja apa yang kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.